Action, minasan konnichiwa, Pau desu. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas seputar gaji ya, tapi yang kita bahas itu bukan gaji gue atau gaji ayah atau gaji siapapun. Di sini yang akan kita bahas yaitu adalah besaran gaji yang teman-teman terima selama teman-teman di Jepang ya. Dan apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi gaji saat teman-teman berada di Jepang. Dan ini buat teman-teman yang sekarang lagi di Indonesia, itu teman-teman wajib tahu ya. Karena mungkin teman-teman yang sekarang lagi ada di Indonesia, itu mungkin tahunya di Jepang itu gajinya sangat besar sekali ya. Bisa beli ini, bisa beli itu. Ya memang benar sih, di Jepang itu gajinya sangat besar. Tetapi teman-teman juga harus mengetahui apa-apa saja sih kewajiban yang harus teman-teman keluarkan, dan apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi besaran gaji teman-teman itu. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran ya seputar gaji di Jepang ya. Nah, di sini teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Oke, buat teman-teman yang sekarang lagi ada di Indonesia, itu teman-teman wajib tahu ya apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi besaran gaji teman-teman saat teman-teman itu udah mulai tinggal dan bekerja di Jepang ya. Karena faktor yang mempengaruhi besaran gaji ini juga bisa menjadi patokan buat teman-teman itu memilih apa job yang terbaik untuk teman-teman, di mana sebaiknya teman-teman tinggal ketika teman-teman di Jepang ya. Nah, sekarang kita akan bicara soal gaji pokok dulu ya, gaji pokok di Ginno Jisusei dan Tokutei Ginno. Nah, kalau untuk Ginno Jisusei gaji pokoknya itu sekitar 13 sampai 15 ya rata-rata lah, kalau kita ambil secara umum aja ya, 13 atau sampai 14 mang, atau sekitar 130.000 sampai 150.000 ya rata-rata. Kalau kita ambil titik tengahnya itu rata-rata mungkin kalau Ginno Jisusei sekitar 14 mang ya, atau 140.000. Nah, kalau untuk Tokutei Ginno itu biasanya gaji pokoknya itu start dari sekitar 160. Kalau 150 jarang sih, rata-rata 160 sampai 230, paling tinggi itu sampai 250.000 yen ya, atau 25 mang. Nah, kalau kita ambil pokok tengahnya aja itu mungkin rata-rata gaji pokok Tokutei Ginno itu sekitar 180.000 yen atau 18 mang ya. Untuk gaji Tokutei Ginno dan Ginno Jisusei ini memang sedikit berbeda ya, karena berbeda jenis visa. Karena untuk Tokutei Ginno kan levelnya itu di atas pemagang ya, karena kan pemagang itu training. Nah, sekarang kita mulai bicara tentang yang mempengaruhi faktor besaran gaji teman-teman, yaitu yang pertama adalah di mana teman-teman tinggal, di prefektur mana. Biasanya ya semakin ke kota teman-teman tinggal, itu gaji teman-teman itu akan semakin besar ya, seperti di Tokyo, Kanagawa, Osaka, Nagoya, atau mungkin kalau di Kyushu yang paling besar itu Fukuoka itu ya. Semakin di teman-teman tinggal di kota besar, maka gaji teman-teman juga akan semakin tinggi. Nah, terus juga selain itu yang mempengaruhi gaji teman-teman itu adalah potongan ya. Karena di Jepang ini kan walaupun mungkin gajinya besar, potongannya juga besar, biaya hidupnya juga besar, seperti itu kan. Misalnya ketika teman-teman itu bekerja di daerah Kanto atau seperti Tokyo, Kanagawa itu ya, itu memang gajinya besar, tetapi biaya hidupnya juga besar. Yang paling berpengaruh itu adalah biaya tempat tinggal, apartemen atau mansion ya. Biasanya ya kalau kita ambil secara umum aja ya, kalau untuk harga apartemen atau mansion itu ya sekitar 5 mang lebih, 4 itu jarang ya, 4 sampai 5 mang lebih. Seperti tempat gue tinggal sekarang ya, di apartemen gue ini harganya itu sekitar 5 lebih ya, 5 mang lebih 1 bulan, atau 50.000 yen lebih untuk 1 bulan. Dan itu juga sebagian udah ditanggung sama Kaisha ya. Apalagi kalau seandainya teman-teman itu bekerja di daerah Kanto, Tokyo sekitarnya, atau Osaka, itu apartonya juga akan sangat mahal lagi. Nah, bayangin aja kalau seandainya teman-teman itu tinggal sendiri, teman-teman itu harus bayar apato yang cukup mahal ya, sekitar 4 mang mungkin kalau sendiri ya. Kalau berdua mungkin apatonya jadi lebih besar, jadi sedikit lebih mahal. Nah, kalau seandainya teman-teman tinggal sendiri, artinya teman-teman itu harus bayar apatonya sendiri. Nah, biasanya ya kalau untuk mengakali hal seperti ini, biasanya teman-teman itu tinggalnya itu di agak pinggiran, agak jauh dari kota sedikit. Biasanya kalau semakin dekat sama eki atau stasiun itu biasanya akan lebih mahal ya. Nah, jadi biasanya makanya banyak teman-teman yang Ginno Jisusei atau Tokutei Ginno itu mungkin dia kerjanya itu agak tempat tinggalnya itu agak di pinggir, karena di pinggir itu biasanya lebih murah ya, sekitar 3 mang atau lebih lah, atau 4 mang itu jarang ya kalau sendiri. Nah, terus juga kalau seandainya teman-teman itu datang dari Jepang itu nggak sendiri ya, misalnya berdua atau bertiga, itu biasanya apato teman-teman itu akan lebih murah lagi, karena kan biaya satu apato itu dibagi 3 dan akan jadi lebih murah lagi ya, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya yang paling mempengaruhi biaya potongan gaji itu adalah biaya apato ini ya, atau biaya mansion ini ya, karena di Jepang ini mansion itu sangat mahal sekali. Nah, terus juga selain itu yang mempengaruhi gaji teman-teman itu adalah Hokeng sama Nenking. Hokeng sama Nenking ini adalah satu hal yang wajib teman-teman bayar ya, karena ketika ada orang asing yang bekerja di Jepang, itu mereka wajib untuk mendaftarkan diri mereka untuk pensiun dan asuransi. Karena dua hal ini memang wajib ya, harus didaftarkan, dan itu mungkin biaya per bulannya mungkin sekitar habis 2 mang lebih lah, atau 20.000 yen ya.
Nah, jadi itu lumayan juga ya, sekitar 20.000 yen gaji teman-teman terpotong. Kalau seandainya udah diakumulasiin dengan Apato yang harganya 4 mang, terus bayar Hokeng Nengking 2 mang, itu 6 mang teman-teman gajinya udah kepotong ya untuk biaya kehidupan 1 bulan aja. Nah, selain itu juga yang mempengaruhi besaran gaji teman-teman itu adalah biaya utilitas, misalnya seperti biaya listrik, air, gas. Kalau misalnya teman-teman menggunakan telepon sama wifi itu juga nambah ya. Nah, sekarang kita lihat aja yang 3 ini, gas, air, listrik ya. Nah, biasanya dari 3 ini yang paling mahal itu adalah biaya listrik ya, karena biaya listrik Jepang ini sangat mahal sekali. Dan biasanya juga biaya listrik itu yang paling besar penggunaannya adalah ketika musim dingin dan musim panas. Karena kenapa? Karena musim dingin itu kan sangat dingin, jadi kita butuh penghangat ruangan, dan itu juga memakan AC, biaya AC yang sangat mahal ya. Dan juga untuk musim panas itu pastinya sangat panas ya teman-teman. Itu kalau ngebandingin musim dingin dan musim panas di Jepang antara Indonesia, itu benar-benar berbeda sekali ya. Panas di Jepang dan panas di Indonesia itu sangat beda sekali. Ketika di Jepang musim panas itu sangat panas sekali, dan teman-teman otomatis pasti akan menggunakan yang namanya AC dingin gitu kan. Nah, itu juga menggunakan listrik yang dayanya cukup besar ya. Biasanya kalau di dalam rumah itu yang paling besar itu memang AC ini sih biayanya. Terus apalagi kalau seandainya teman-teman itu menggunakan listrik untuk penghangat air, atau misalnya untuk air, atau listrik untuk memasak ya, itu juga mungkin biaya listrik teman-teman juga akan jadi bertambah. Nah, selain itu adalah biaya gas. Biaya gas ini mungkin nggak akan sebesar biaya listrik ya, tergantung penggunaan teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman sering berendam di kamar mandi, itu mungkin biaya gas teman-teman akan lebih tinggi. Atau mungkin teman-teman kalau seandainya teman-teman sering masak, mungkin juga biaya gas teman-teman juga akan lebih tinggi. Terus selanjutnya itu adalah biaya air ya. Air ini juga apa ya, sama gas itu biasanya sejalan ya. Kecuali mungkin teman-teman nggak menggunakan air hangat, atau mungkin kalau teman-teman itu sering nyuci pakaian ya, itu pasti biaya airnya juga tinggi. Tetapi kalau dibandingkan antara biaya listrik gas sama air, biaya listrik ini yang paling mahal. Jadi ketika teman-teman di Jepang, sebaiknya teman-teman itu berhemat menggunakan listrik agar gaji teman-teman itu nggak banyak kepotongnya ya. Nah, terus bagaimana sih untuk biaya listrik, air, dan gas ini? Biaya air, listrik, dan gas ini ada 2. Pertama itu dipotong melalui gaji, jadi perusahaan yang bayar ya, jadi langsung dipotong dari gaji. Yang kedua itu bayar sendiri, ada juga. Itu kalau bayar sendiri itu bayarnya di konbini atau di mana itu bisa ya. Nah, terus juga selain itu yang mempengaruhi besaran gaji ini adalah, kalau kita bicara potongan, itu adalah potongan biaya, bukan potongan sih, ini biaya pribadi ya, biaya hidup, misalnya beli makanan, kehidupan sehari-hari. Kalau seandainya teman-teman itu tinggal 1 hari, itu maksudnya 1 bulan ya, 1 bulan itu biasanya kalau Jepang itu habis sekitar 1 mang atau 1,5 mang ya, kalau seandainya teman-teman itu nggak banyak belanja ya, atau nggak banyak jajan. Tapi kalau seandainya teman-teman itu ngerokok, terus juga beli cemilan segala macam, itu juga akan menghabiskan sekitar 2 mang ya, lebih kurang ya, kalau untuk seandainya teman-teman agak boros di Jepang selama 1 bulan, itu sekitar 2 mang ya. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman kalau kita hitung begitu ya, berarti yang wajib teman-teman bayar itu ketika teman-teman di Jepang adalah biaya Apato, biaya utilitas, biaya hidup. Nah, terus juga ada biaya opsional. Misalnya kalau teman-teman itu tinggal di Apato, mungkin nggak ada wifi, nggak disediain sama perusahaan. Jadi teman-teman juga harus bayar wifi ya. Wifi ini biasanya kalau yang gue pakai sekarang itu wifi-nya harganya itu 5.000 ya 1 bulan, dan itu unlimited sih, jadi gue bebas makanya. Terus selain itu opsional yang gue pakai itu adalah biaya telepon ya. Jadi kan gue sekarang lagi pakai kartu telepon Jepang tuh. Waktu itu kan gue sempat cari kerja kan, jadi nomor HP itu penting. Jadi itu gue bayarnya sekitar 3.500. Jadi untuk wifi sama nomor HP itu juga udah habis 1 mang ya, dan itu juga lumayan sih sebenarnya. Nah, jadi itu sih mungkin potongan-potongan dasar yang wajib teman-teman ketahui ya ketika teman-teman sudah nyampai di Jepang ya. Nah, tapi untuk hal yang seperti itu ya, oh ya, masih ada satu lagi. Kalau seandainya teman-teman itu udah tinggal 1 tahunan di Jepang, itu teman-teman wajib bayar apa ya, jiminze atau shiminze ya. Itu pajak daerah, pajak penduduk, itu wajib teman-teman bayar. Dan pajak-pajak lainnya ya, potongan lainnya, anggap aja kita asumsikan segala macam pajak itu 1 mang. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya. Nah, terus bagaimana sih solusi untuk mengurangi biaya-biaya yang sebenarnya kita kadang nggak butuh tapi mau nggak mau harus keluar ya. Nah, yang pertama itu adalah mungkin kalau yang bisa kita tekan itu adalah hemat ya, hemat pengguna listrik, air, gas, terus juga hemat belanja. Jadi nggak penting-penting itu nggak perlu belanja gitu, nggak yang nggak penting-penting buat keluar nggak usah keluar, seperti itu ya. Terus juga mungkin yang bisa menyelamatkan teman-teman itu adalah dari zanggyo ya, atau lembur ya. Biasanya kalau teman-teman itu dapat zanggyo atau lembur, biasanya lemburan teman-teman itu udah nutupin kehidupan teman-teman selama 1 bulan sih, baik itu dari listrik, air, gas, pajak segala macam gitu kan. Kalau misalnya zanggyo teman-teman banyak, artinya zanggyo teman-teman itu udah nutupin biaya kebutuhan teman-teman selama 1 bulan ya.
Nah, jadi mungkin kalau saran gue sih buat teman-teman yang sekarang lagi ada di Indonesia terus pengen datang ke Jepang, kalau memang lagi pengen ganbat ya, pengen nyari uang, sebaiknya cari pekerjaan yang mungkin jangkauannya banyak gitu ya. Terus juga cari pekerjaan yang mungkin tawaran pokoknya itu besar, dan juga cari daerah tempat tinggal yang mungkin biaya hidupnya itu nggak terlalu mahal ya. Jangan di pusat kota itu mahal ya, seperti tempat gue sekarang itu di pusat kota harganya lumayan mahal, tapi untungnya Kaisang itu mau cover sedikit biayanya seperti itu. Nah, tapi di luar yang gue bilang semua ya, ada beberapa hal-hal kondisi tertentu ya yang mungkin di luar yang gue bilang, misalnya seperti mungkin ada yang biaya utilitasnya itu ditanggung Kaisha, atau beberapa sebagian apa yang ditanggung Kaisha itu tergantung Kaishanya ya, tergantung perusahaannya, itu balik lagi ke perusahaan masing-masing ya. Nah, tapi yang gue bicarakan tadi itu adalah secara garis besar ya, secara umum nggak akan semuanya sama. Mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi besaran gaji pokok yang teman-teman terima selama teman-teman di Jepang ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya, mungkin gambarannya ketika teman-teman bekerja di Jepang ya, apa aja sih yang harus teman-teman keluarkan, apa aja sih yang harus teman-teman bayarkan, dan bagaimana solusinya, lebih kurang seperti itu ya. Kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan tentang biaya hidup Jepang, silahkan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut!